Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Papedapadei dari kelas 1C Prodi Sosiologi. Di sini saya akan membahas tentang buku yang berjudul The Politics of Order in Informal Markets atau Politik Ketertiban di Pasar Informal. Pada bagian pertama ini saya akan membahas tentang konsep sektor dari informal. Konsep informal muncul dalam konsep keterlibatan pakar-pakar internasional dalam perencanaan pembangunan di dunia ketiga. Dapat dikatakan bahwa gejala ini muncul setelah keahlian negara-negara maju setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu muncullah gagasan-gagasan di tingkat internasional maupun nasional untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi pada negara-negara yang dimaksud. Namun, di negara-negara berkembang kapitalisme belum mampu membawa berkah kekayaan kepada masyarakat. Prinsip pemecahan yang diusulkan terhadap masalah tersebut adalah penemuan yang diusulkan terhadap masalah tersebut memberikan perlakuan yang seimbang dan peningkatan kesaling mengisian di antara kedua sektor tersebut. Pendukung sektor informal mengusulkan agar di samping penghapusan diskriminasi melalui peraturan pemerintah diharapkan mengambil kebijakan yang dapat dirangsang seperti bantuan kredit, bimbingan manajerial, peningkatan keterampilan, pemasaran, dan pemasukan bahan mentah. Dengan usaha-usaha ini, semoga dapat diharapkan terciptanya hubungan yang seimbang, kooperatif, dan saling menguntungkan antara kedua sektor yang berdampingan tersebut. Berdasarkan berbagai penelitian, Breman pada tahun 1976 menyimpulkan bahwa hubungan antara sektor informal dan sektor formal tidak bisa dilihat sebagai hubungan ketergantungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketertinggalan dan ketidakberdayaan sektor informal merupakan syarat bagi kemajuan sektor formal, sedangkan hubungan-hubungan antara kedua sektor menunjukkan subordinasi dan ketergantungan yang pertama kepada yang kedua. Sebuah penelitian tentang industri kecil di Kalkuta menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan para pengusaha kecil bukanlah keahlian kecilnya lingkup usaha atau kesalahan manajemen, melainkan ketimpangan pembagian surplus dari atas, dan kenyataan ini tidak jauh berbeda dengan ketimpangan pertukaran barang pada zaman kolonial ketika surplus ekonomi dan kebutuhan dasar subsistensi penduduk jajahan tersebut ke negara induk penjajahnya. Adapun juga ciri-ciri dari kegiatan sektor informal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, manajemennya sederhana. Yang kedua, tidak memerlukan izin usaha. Ketiga, modal rendah, padat karya, tingkat produktivitas rendah, dan tingkat pendidikan formal biasanya rendah. Selanjutnya masuk pada bagian berikutnya, yaitu peluang sektor informal bagi kaum miskin kota. Setidaknya terdapat dua teori yang menjelaskan tentang kaum miskin kota, yakni teori marginalitas dan teori ketergantungan. Berdasarkan penelitian Lutfi tahun 2008, kaum miskin kota dan teori marginalitas yang menjelaskan tentang permukiman kumuh dilihat sebagai penduduk yang secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik tidak berinteraksi dengan kehidupan masyarakat kota. Secara sosial, kaum miskin kota memiliki ciri-ciri yang mengungkapkan adanya disorganisasi internal dan isolasi eksternal. Teori ketergantungan yang menggambarkan kaum miskin kota sebagai warga kota yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kemiskinan perkotaan dan dengan sektor informal. Sektor informal seringkali dikaitkan dengan kaum miskin kota yang tidak terdidik, sehingga kaum miskin tersebut hanya mampu bekerja di sektor informal yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Munculnya kegiatan sektor informal. Ulasan tentang kegiatan sektor informal selama ini umumnya terfokus secara eksklusif pada konteks kontemporernya, yaitu membahas tentang tingkat penghasilan pengusaha, jumlah tenaga kerja, latar belakang sosial ekonomi para pekerja, dan sebagainya.
Ulasan-ulasan tersebut ternyata belum mampu memberikan gambaran yang utuh tentang fenomena informatis. Oleh karena itu, dalam hal ini perlukan dijelaskan munculnya gejala sektor informal dalam konteks sejarah, karena melalui sejarah ini dapat menyingkap akar-akar kegiatan sektor informal serta keterkaitannya dengan perkembangan makro dalam sistem sosial ekonomi yang lebih luas. Sektor informal dan penyerapan angkatan kerja. Bagi ini saya akan menjelaskan tentang munculnya sektor informal. Dapat dikatakan munculnya sektor informal di kota tidak terlepas dari latar belakang sejarah perekonomian tradisional, yaitu perekonomian pedesaan yang sebagian besar didasarkan pada struktur pertanian dengan pola bercocok tanam, sederhana. Secara praktis, pengertian tenaga biasanya hanya dilihat dari segi umur dengan memperhatikan batas umur, sehingga kemudian dapat ditentukan golongan tenaga kerja dan golongan bunga tenaga kerja. Tiap-tiap negara, batas umur tenaga kerja ini tidak sama. Dengan memperhatikan hal tersebut, keseluruhan penduduk apabila dilihat dari sudut ketenaga kerjaan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penduduk usia kerja dan penduduk usia di luar kerja. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua tenaga kerja berpartisipasi aktif dalam pekerjaan? Secara ekonomis, tidak semua tenaga kerja terlibat dalam pekerjaan atau kegiatan produktif. Hanya sebagian dari mereka yang sesungguhnya terlibat, sedangkan sebagian lainnya tidak terlibat. Mereka yang tidak terlibat dalam pekerjaan yang produktif disebut bukan angkatan kerja, sedangkan mereka yang terlibat dalam pekerjaan atau usaha produktif disebut angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan angkatan kerja yang sedang mencari kerja atau menganggur. Golongan yang bekerja adalah orang-orang yang sudah aktif dalam kegiatannya, yaitu dalam proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan golongan yang sedang mencari kerja adalah orang yang menawarkan jasa, tenaga atau pikiran untuk proses produksi guna menghasilkan jasa, tenaga, barang atau jasa. Jumlah orang yang dapat terserap dalam suatu pekerjaan tergantung dari besarnya permintaan dalam masyarakat. Besar kecilnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi antara lain oleh aktivitas ekonomi maupun tingkat upah. Permintaan tenaga kerja ini dapat datang dari sektor informal maupun sektor informal. Dengan tertampungnya angkatan kerja di sektor informal, mereka dapat dikatakan telah terserap pada sektor informal. Menggarisbawahi keunggulan-keunggulan sektor informal tersebut, maka keberadaan sektor informal jangan hanya dipandang sebagai hal yang negatif saja, tetapi juga harus diperhatikan dari segi positifnya. Dari segi positif, sektor informal mempunyai dampak sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai daya kemampuan untuk menyerap angkatan kerja. Yang kedua, mampu menciptakan lapangan kerja yang baru. Sektor informal yang selama ini bagi sebagian orang dianggap lebih sering sebagai beban yang mencemarai keindahan dan ketertiban kota, justru perlu dilindungi, dibangun dan dikembangkan atau dibina sehingga dampak negatifnya bisa dihilangkan. Oleh karena itu sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja ini sendiri tanpa bantuan pemerintah. Sektor ini telah memberi adil dan ikut berperan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai proses pembangunan ekonomi dan perubahan sosial. Kekuatan sektor informal terbagi atas 4. Yang pertama, daya tahan. Yang kedua, padat karya. Yang ketiga, keahlian khusus atau tradisional. Dan keempat, permodalan. Sekian penjelasan dari saya mengenai buku The Politics of Order in Informal Markets atau Politik Ketertiban di Pasar Informal.